الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, kali ini kita bersiaran dari Masjid Darussalam Perumahan Persada Golf, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kali ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan dengan satu alat ini, kita bahkan di antara kita rela ketinggalan dompet daripada yang satu ini, ya, yaitu gadget atau handphone. Benar sekali, tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu gadget bagai pedang bermata dua. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Kokolim yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan tausiah kepada kita semuanya. Di segmen satu ini pemirsa, Kokolim akan membawakan tentang peran gadget bagi seorang muslim. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Darussalam Jati Bening Al-Mukarram, Bapak Ketuanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Zahrul Hadi dan segenap pengurus-pengurus yang lainnya, wabil khusus guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Al-Mukarram Cak Sofyan sebagai host kita yang kita muliakan, dan segenap pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ketika kita berbicara gadget bagaikan pedang yang bermata dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita. Kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 35, di sana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cari jalan, wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini firman Allah surah Al-Maidah ayat 35 ini bisa kita pahami. Allah perintahkan kita untuk mencari wasilah,
perantara yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya di zaman sekarang ini bisa kita katakan adalah gadget. Tapi ingat, sebelumnya ada kalimat disuruh bertakwa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menggunakan gadget, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, maka dia bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan keburukan. Tergantung siapa yang menggunakannya. Kalau kita gunakan gadget ini, pertama kita tanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gadget akan bermanfaat. Apa salah satunya? Dengan gadget kita bisa memudahkan mendapatkan informasi, tausiah, dakwah dan keagamaan. Dengan gadget kita bisa memudahkan silaturahim dan komunikasi. Tapi kadang-kadang gadget jadi tak berkah, menjauhkan yang dekat. Ketika kita dekat berkumpul seperti ini, yang seharusnya kita mempererat tali silaturahim, dia malah sibuk main handphone, dia sibuk main gadget. Sehingga apa? Sosmednya, gadgetnya tidak menjadi berkah. Banyak manfaat dari gadget ini Bapak Ibu yang berbahagia. Apa diantaranya lagi? Memudahkan kita untuk beramal soleh dan sedekah. Betul nggak ayah bunda? Betul nggak ayah bunda? Nah ayah bunda Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya gadget ini seperti pedang yang bermata dua. Bisa mudarat, bisa menjadi manfaat. Ketika kita gunakan gadget yang mendatangkan keberkahan, manfaat buat kita, maka yang pertama Allah perintahkan terlebih dahulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tanamkan nilai ketakwaan kepada Allah. Ayah bunda, apa itu takwa? Takwa itu artinya takut. Betul enggak ayah bunda? Takut. Takutnya berbeda. Kalau takut sama seorang raja yang zalim, membuat kita semakin jauh dengan raja tersebut. Takut dengan seekor binatang yang buas membuat kita semakin jauh dengan binatang tersebut. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menggunakan gadget ini, ada nilai takut kita kepada Allah. Ya Allah, ini gadget kalau saya main untuk hal-hal yang negatif, melihat hal-hal yang Allah larang, ya Bapak Ibu ya, takut Allah murka, dicabut keberkahan kita gara-gara gadget ini. Takut itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, justru membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat ayah bunda, gadget ini merupakan bagian dari harta kita. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 28 sudah Allah jelaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak-anakmu dan hartamu itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gadget ini juga bisa merupakan ujian buat kita ayah bunda. Tergantung kita yang menggunakannya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kokolim tadi, betapa gadget ini bagaikan pedang bermata dua. Tergantung siapa yang menggunakannya, apakah menggunakan kepada hal kebaikan atau justru sebaliknya. Nah pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan alat kecil atau yang dinamakan gadget ini untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah dan juga semakin patuh kepada Allah. Kiai Haji Sumarno nanti akan menjelaskan di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Anda masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi Kokoli menjelaskan bahwa gadget bagaikan pedang bermata dua. Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan kepada kita bagaimana gadget menjadikan suatu fasilitas untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wal khair wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa ashabi wa ansarih wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, wabil khusus para alim ulama, tokoh masyarakat, DKI Masjid Darussalam yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamika kehidupan kita bergerak begitu cepat. Peradaban dan kemajuan manusia yang menghasilkan rekayasa dalam dunia teknologi, kadang-kadang kita pun direkayasa oleh teknologi. Karena itu Allah wanti-wanti kepada kita. 15 abad yang silam sudah Allah pesankan kepada kita, wabil khusus kepada generasi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulaikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Pertama ada sen Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulaikum, jangan kau terhancur dan terusak, terrekayasa, terperdaya dengan dua faktor, bi amwalikum, yakni adalah dengan harta kamu, wa auladikum, dan juga dengan anak kamu. Materi menjadikan manusia lupa kepada Allah. Terkadang anak pun membuat kita lupa kepada Allah. Saking sibuknya ngurusin anak, saking repotnya kita dengan urusan kehidupan generasi ke depan, sehingga kita lupa kepada Allah. Apa yang menjadikan kita khawatir dalam hidup akhir belakangan ini? Ternyata ketika teknologi berkembang, majunya pesat daripada kemajuan otak budaya manusia, lahirlah yang namanya teknologi digital. Bagi kita umat Islam gak usah kaget dengan yang namanya teknologi digital. Kita sholat juga udah menggunakan teknologi digital. Digital kita bukan hasil daripada rekayasa manusia. Tapi kita berkomunikasi kepada Allah dengan satu kaitan yang tidak pernah kita lihat, tapi kita merasa ada. Kita nggak pernah melihat, tapi kita dilihat. Makanya pentingnya ilmu. Kalau tadi dasar pertama Kolim bilang adalah harus dengan modal takwa. Takwa juga kudu pakai ilmu. Orang cuma takwa doang gak pakai landasan ilmu. Ini takwanya takwa kacau. Takut asal modal takut doang, tapi gak berdasarkan standaritas ukuran yang benar. Karena itu saudara-saudara, di tengah situasi gelombang badai kehidupan yang semacam ini, menghadapi yang namanya pedang bermata dua. Oleh karena itu yang pertama, awas, hati-hati. Bagaimana kita menggunakannya? Alat ini kan tergantung kita. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu boleh. Tidak akan membahayakan, tapi ketika tadi yang namanya kita lemah. Makanya Allah pesankan, wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Lihat dalam surat An-Nisa. Agar kita menjadi winner, menjadi pemenang. Generasi kita ke depan. Apa yang harus kita tanamkan? Adalah tanamkan kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Sekarang saudara hadirin rahimakumullah, yang namanya handphone, gadget, itu udah lebih daripada istri, bahkan lebih dari suami, bahkan ada yang udah setara kayak Tuhan. Bu, ibu lebih baik barangkali ketinggalan suami ketimbang ketinggalan HP. Benar. Ada juga ibu-ibu di sono, di Amerika, bukan di sini.
Ibu-ibu di Amerika kalau dia mau tidur, kalau nggak ada HP, nggak bakal bisa tidur. Lebih baik dia tidur sama HP ketimbang dia tidur sama suami. Di Amerika, sama di Ukraina. Kalau kagak ada HP kayaknya lemes. Nggak punya HP kayaknya otak hilang separuh. Di Ukraina. Di Indonesia alhamdulillah parah. Kok parah Pak daripada Ukraina? Lo bagaimana gak lebih parah? Orang sholat juga ngantongin HP. Bagaimana kadang-kadang lagi sholat bisa terpapar kalah kehusuan kita ketika HP itu berbunyi. Maka selalu diingatkan kan di masjid tiap Jumat. Bapak-bapak yang sedang melakukan sholat Jumat, para jamaah harap HP-nya dimatikan. Untung bukan orang yang dimatikan. Ini bisa mengganggu, dahsyat Pak pengaruhnya. Satu yang namanya brainwash, mencuci otak manusia. Lihat anak-anak kita. Brainwash dicuci otaknya, bukan lagi otak yang dicuci. Brain karakter dicuci yang namanya washing karakter. Apa yang dia tonton, apa yang dilihat dari mata turun ke hati, dari hati teraplikasi dalam kehidupan. Ngeri kalau nggak punya benteng. Maka Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jangan kita ciptakan neraka di genggam tangan kita. Jadi yang bisa menciptakan neraka adalah diri kita, bukan orang lain kok. Cuman gara-gara tuh gadget nyeret sekeluarga semua. Bisa Pak? Ya kenapa nggak bisa? Orang serumah aja sekarang udah pada bisu semua di rumah. Duduk bersebelahan, nggak ada yang negor, semuanya sibuk. Suaminya sibuk mencet, sebelah istrinya sibuk mencet, anaknya yang depan sibuk mencet. Insya Allah hidupnya udah pasti bakal kegencet. Ya orang semuanya sibuk mencet semua, nggak ada yang bersilaturahmi, nggak ada yang berkomunikasi. Ya. Masing-masing komunikasi dengan yang lainnya, walaupun ada, tapi jiwanya tidak ada. Ada wujuduhu ka'adami. Ada tapi bagaikan kagak ada. Ini adalah bahaya yang tengah terjadi di tengah-tengah kita. Maka karena itu saya ingatkan kepada ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, segenap para pemirsa Damai Indonesiaku di mana berada. Sekarang sudah saatnya kita mempertebal keyakinan, mantapkan iman dengan wawasan pengetahuan, bentengkan keimanan dengan akidah dan ilmu pengetahuan. Agar jangan terjebak dan jangan tersesat, supaya akidah kita mantap, ibadah kita kukuh. Apalagi di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Insya Allah pada segmen berikutnya dalam tanya jawab kita akan bisa melebarkan lebih luas. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Sumarno, betapa benteng yang kuat, betapa benteng akidah dan juga benteng keimanan yang kuat itulah yang harus kita bekal menjadi diri kita semakin kuat. Karena kita ketahui bahwa gadget justru menjadikan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita betapa gadget ini bagikan pedang bermata dua khususnya dalam keimanan kita. Tadi Kiai Sumarno dan juga Kokolim menjelaskan betapa gadget ini sangat berpengaruh. Bisa dua-duanya, bisa membawa keburukan atau sebaliknya bisa membawa kebaikan. Nah kita perdalam materi ini, tema besar ini dengan sesi tanya jawab. Insya Allah sudah siap, ada Mas Hafiz Zahrul yang insya Allah nanti yang pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh Kokolim. Silakan Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Zahrul ingin bertanya kepada Kokolim, Ustadz Kokolim. Ini kan setiap orang sudah memiliki handphone. Bahkan sudah seperti adik sendiri yang selalu dibawa kemana-mana. Sebagai contoh ketika khutbah tidak mendengarkan, melainkan memainkan handphone atau gadget. Menurut Ustadz Kokolim, secara akhlak itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa ditambahkan Yai Sumarno secara fikih bagaimana hukumnya? Sah apa enggak itu sholat Jumatnya? Silakan dijawab dulu Kak Kolim. Oke, Masya Allah. Jadi dari awal sudah Koko sampaikan bahwa
teknologi yang bernama gadget ini tergantung siapa yang menggunakannya, ya kan? Tidak luput juga bahwa gadget ini juga bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mengganggu aktivitas ibadah kita, tergantung kita yang menggunakan gadget tersebut. Yang jelas ketika hubungan hablim minallah, maka hablim minannasnya kita tinggalkan dulu. Ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta kefokusan, apalagi ketika tadi bertanya masalah dibawa dalam sholat atau khutbah. Di khutbah itu jelas ketika imam belum naik di mimbar sudah disampaikan, ya kan? Apabila idza sa'idal khatimu 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, maka dengarkanlah. Wa ansitu, maka diam kita. Kita dengarkan baik-baik khutbah mereka. Kenapa? Kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Padahal itu di waktu sholat zuhur. Karena 2 rakaatnya lagi itu adalah mendengar khutbah. Jadi ketika kita khutbah, kita jangan sibuk bermain dengan gadget. Kenapa dia bawa dalam sholat? Tidak masalah, handphonenya di silent dulu terlebih dahulu. Kenapa? Karena biasanya nanti di dalam sholat itu ketika selesai sholat, kan di masjid tidak luput dari pengajian. Ketika pengajian dia butuh gadget, bisa silaturahim di sana, dia bisa buka dalil apa yang disampaikan ustadznya. Karena di dalam gadget sekarang ini tidak semuanya negatif. Bahkan sekarang Al-Quran pun sudah ada di gadget, ya, silaturahim di gadget dengan suara azan, waktu sholat, semuanya ada di handphone. Mungkin kalau zaman dulu kita melihat handphone, mungkin kita bisa seuzon, ya, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena handphone ini bisa jadi sarana kita untuk komunikasi, sarana untuk kita menuntut ilmu, ya. Jadi masya Allah ya Ibu ya, itulah teknologi bermata dua. Gadget ini bermata dua, bisa negatif, bisa positif, tergantung kita yang menggunakannya. Maka ketika menggunakan gadget, pertama iman dan ilmu kita utamakan, sehingga gadget akan menjadi manfaat dan berkah buat kita semuanya. Masya Allah. Baik, Kiai Sumarno mungkin bisa ditambahkan terkait dengan gadget tadi, bahwa seperti yang tadi disinggung ada sholat Jumat, tapi kan itu kan ketika kita berbicara itu mengurangi atau bahkan tidak sah Jumatannya. Atau tadi yang termasuk yang Al-Quran ada di dalam gadget itu, silakan Kiai. Bismillah walhamdulillah. Sesungguhnya kita bicara sholat Jumat dulu, ada rukun dan ada syarat. Sholat itu terdiri ada rukun dan ada syarat. Mendengarkan khutbah itu adalah merupakan rukun Jumat. Jadi sholat Jumat itu satu paket. Sholatnya juga dan mendengarkan khutbah juga. Ya. Maka tadi Kolim bilang kenapa sholat Jumat 2 rakaat. Sholat Jumat 2 rakaat sesungguhnya pelaksanaannya komunikasi kepada Allah 2 rakaat. Dan yang kedua adalah komunikasi antara sesama dengan isinya di dalamnya adalah wasiat, memberikan nasihat, itu menjadi rukun. Nah ketika ada terjadi melaksanakan rukun, enggak boleh tercampur dengan yang lainnya. Walaupun kita lagi mendengarkan khutbah Jumat, ada di dalamnya ada orang berisik. Lantas kita tegur dia, jangan, biarkan urusan. Karena ini urusan kita, hukum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khutbahnya kepanjangan, kita jenuh ngedengernya, iseng-iseng main HP. Iya. Memang orang main HP nggak ada suaranya, yang ada tangannya. Mata dan hatinya tidak lagi melihat kepada si khotib. Ya. Ini yang dibilang wujuduhu ka'adamihi. Makanya dalam sholat itu ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Tiga-tiganya harus bersatu, nggak bisa berbeda. Soal alatnya, bendanya, jangankan kita bawa, ente telan masih boleh bang. Telan tuh HP masukin ke perut boleh, asal kuat. Jadi bukan masalah bawa HP-nya dalam sholat, menggunakan HP di dalam sholat, menyalakan. Itu yang satu. Ya. Dalam khutbah ada waktu yang namanya menekan khutbah Jumat, tidak boleh menghidupkan atau menggunakan HP. Bawa HP silahkan, telan sebelum sholat juga nggak apa-apa. Tapi menggunakan jangan. Ya. Yang kedua, tadi apa yang ditanyakan yang kedua? Bagaimana termasuk banyak aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Bolehkah aplikasi Al-Quran di dalam handphone? Aplikasi itu memang sudah tersedia dan disediakan. Artinya ini kan kayak dunia Pak.
Dunia ini pilihan. Hidup ini kita milih. Mau surga atau mau neraka. Allah abja pun adil. Allah ciptakan ashabul yamin wa ashabus simal. Ada orang yang orang kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya. Kalau orang cerita ada ekstrimnya ekstrim mana? Ekstrim kanan apa ekstrim kiri? Dan itu harus ada keseimbangan. Jadi alhamdulillah syukur ada yang menciptakan aplikasi Al-Quran. Ketimbang yang namanya aplikasi game yang begitu banyak. Bukan lagi satu, bukan lagi puluhan, bahkan ratusan aplikasi game. Kiai tahu aja jangan-jangan main HP mulu kali ya. Ya kan kita lihat aja di HP mau game yang bagaimana ada. Nah, seyogianya ketika kita ingin membuka aplikasi Al-Quran, ibu dan bapak bacalah di dalam Al-Quran tadi bukan perintah saya tapi Allah yang memerintahkan. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Ketika Anda membuka sekali lagi aplikasi Al-Quran, seyogianya Anda dalam keadaan suci. Baik. Oke, termasuk juga mungkin sangat harus berhati-hati ketika kita meletakkan handphone. Mungkin secara adab ya, ketika aplikasi Al-Quran itu ada di dalam handphone, kemudian kita naruh sembarangan mungkin di belakang, mungkin itu kurang ahsan begitu ya. Etika di sini, adab. Ya. Kan tadi ini Al-Quran bisa HP ini bisa berwujud sebagaimana wujud apa saja. Bisa berbentuk jadi Quran, bisa ada berbentuk jadi tape, bisa berbentuk jadi recorder, bisa ada berbentuk jadi segala macam. Orang kata ngirim duit juga bisa, jadi teller juga bisa ini. Ya, e-banking, ya kan? Bisa segala macam. Ketika dia berbentuk jadi tadi aplikasi Al-Quran, menyentuhnya saja harus dalam keadaan suci, maka kita taruhnya pun dalam keadaan yang terhormat. Walaupun namanya Al-Quran tidak minta dihormati, tapi kita harus menghormati. Kenapa kita harus menghormati Al-Quran? Karena bukan yang namanya kelembarannya, bukan karena HP-nya, tapi karena isinya. Baik, Kiai, terima kasih untuk penjelasannya. Saya berikan satu kesempatan lagi kepada Ibu Nuke untuk bisa menanya, nanti insya Allah akan dijawab Kokolim dan juga Yai Sumarno. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Sumarno. Apakah bagaimana cara mengontrol penggunaan HP untuk anak-anak dan cucu-cucu yang masih kecil? Terus ada lagi, apakah dibolehkan seorang istri membuka HP suaminya tanpa izin? Baik. Terima kasih. Menarik sekali pertanyaan, terima kasih Ibu Nuke. Yai Sumarno dan juga Kokolim nanti dijawabnya usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Nuke menarik sekali, Yai Sumarno dan juga Kolim. Ini boleh nggak sih ketika istri membuka handphone suami dan juga tadi mengontrol handphone terhadap anak dan juga cucu ya, Bu Nuke ya. Yai Sumarno dulu mungkin bisa dijawab, silakan. Ada dua. Pertama masalah HP ketika digunakan oleh anak, apa kewajiban orang tua? Ketika anak itu masih di bawah umur, mereka belum masuk waktu tabalik. Masih sobi, ada tingkatan, ada sobi tamyiz, nanti baru dia jadi balik. Ya, ini anak ketika sobi dan tamyiz, ini anak dalam kondisi rentang. Ya. Sobi apa? Anak-anak. Ya, kemudian dia tamyiz, ini anak baru mulai gede-gede dikit. Ya, baru tuh anak baru masuk TK. Itu namanya udah tamyiz, udah bisa disuruh belanja, kenal duit. Ya. Kenal buat jajanan, itu masa tamyiz, dia udah bisa memilih. Tapi dia belum bisa mandiri, belum balik. Nah, ketika dia menggunakan tadi pegang HP ini adalah yang dikatakan pedang bermata dua. Kalau tidak kita dibimbing dan tidak dikontrol oleh kita sendiri, inilah yang akan membunuh karakter anak.
Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, hampir mayoritas anak kita lepas kontrol pegang HP. Iya kan? Bebas tuh HP. Bahkan sekarang anak orang tua akan menjadi kebanggaan kalau anaknya dibelikan HP Android yang lengkap. Dan anak mintanya sekarang seperti itu. Boleh Pak kita kasih? Boleh, sanggup nggak kita ngontrol? Kalau sampai nanti itu anak akibat dari HP yang ia tonton, yang ia pegang, yang ia lihat, terjadi sesuatu terhadap dirinya, yang berdosa bukan HP-nya, tapi siapa? Orang tuanya. Karena kurang itu tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, itu satu. Sulirat tadi masang silam, disuruh bertakwa kita kepada Allah. Ya, kemudian Allah perintahkan apa dalam Al-Qur'an? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jangan kita ciptakan anak kita sebagai penghuni neraka. Dan jangan kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga neraka. Keluarga yang jadi neraka, keluarga yang bagaimana? Keluarga yang harus terbuka, jangan tertutup. Kenapa sih ibu-ibu pada buka HP lakinya penasaran? Karena bapak suka ngumpetin. Tuh. Buat sebenarnya etika kagak boleh ibu ngebuka HP nih punya laki. Sama juga ibu ngebuka dompet suami. Sebab apa yang punya suami secara etika, kalau tanpa izin ibu mencuri. Walaupun uang ibu di dompet itu ada punya ibu. Uang suami adalah uangnya istri, uangnya anak. Tapi pendapatan istri bukan buat suami dan juga bukan buat anak. Ingat loh Pak. Bapak yang ada di sini dan ada di rumah, hasil bapak untuk istri dan juga anak. Tapi hasilnya ibu bukan buat suami dan bukan buat anak. Nah, enak kan Bu? Nah, demen kalau yang begini dia. Oke. Tapi sadar ibu, walaupun di situ ada hak ibu, ada punya ibu, selagi bapak masih ada, secara etika adab yang harus ibu hargai dan ibu hormati, jangan mengambil, jangan membuka sesuatu tanpa izin suami, tanpa ridho suami. Ingat, kunci surganya seorang wanita tergantung ridho suami. Masya Allah. Baik, Kokoli mungkin bisa ada tambahan sedikit tentang gadget yang tanpa kita melihat suami, melihat handphonenya istri, begitu juga sebaliknya. Baik, Cak Sofyan. Pertama, gadget tadi sudah dijelaskan oleh Kiai kita, Kiai Sumarno yang begitu jelas ya. Yang jelas ayah bunda, ketika gadget diberikan kepada anak-anak, ingat firman Allah ya bunda ya, di dalam surah An-Nisa ayat 5. Tadi sudah dibaca tuh sama qori kita di awal tadi. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Pertama ayah bunda, di sini Allah larang jangan kau berikan hartamu kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta yang mana? Harta pokok. Ya kan? Tetapi berilah mereka nafkah, berilah mereka pakaian, dan ucapkanlah ada perkataan yang baik, ucap-ucap yang baik. Ayah bunda, perlu kita kaji nih ayah bunda. Ini surah An-Nisa firman-Nya Allah ayat 5 ini, pertama ada kalimat sufaha ya. Yang kedua ada amwal, harta. Yang kedua ada harta qiyama. Pertama sufaha, orang yang belum sempurna akalnya. Ayah bunda, menurut sebagian ulama, termasuk ulamanya Imam Al-Marwardi, ya, mengutip pendapatnya Sa'id bin Zubair dan Al-Hasan, bahwa dikatakan sufaha ini yang belum sempurna akal ini adalah anak-anak. Anak-anak nih bunda. Kenapa? Akal mereka belum sempurna. Nah, kok mau tanya, yang kedua ada harta, amwal, yang kedua qiyamah, harta pokok, penyokong kehidupan kita. Kok mau tanya ayah bunda ya, jawab dengan jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Handphone itu termasuk harta bukan? Harta bu ya. Dan dia termasuk harta penyokong kehidupan kita. Itu harta pokok itu. Bahkan orang sekarang ayah bunda mencari nafkah tidak luput dari handphone. Begitu pentingnya handphone sampai kita dengar ada seorang ayah mencuri handphone demi anaknya bisa sekolah online. Karena ini pokok ya ayah bunda ya. Nah ayah bunda artinya haram memberikan
harta pendukung ini, harta pokok ini kepada orang yang belum sempurna akalnya. Kenapa? Karena anak-anak dia belum bisa mencari nafkah. Lalu yang kedua Bunda, ketika kita menggunakan handphone, ini nih Pak mohon maaf, banyak gara-gara gadget ini, handphone ini, rumah tangga jadi berantakan. Banyak rumah tangga yang salah paham, bertengkar gara-gara ini nih handphone dia jadi mudarat. Makanya tadi pertama sudah kita sampaikan, ketika menggunakan handphone harus pakai ilmu, kedua adalah takwa, yang ketiga jaga hati. Itu penting tuh ayah bunda, jaga hati. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu surah Al-Had ayat 46 Allah jelaskan, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya yang penyebab itu bukan mata kita yang buta, tetapi hati kita yang buta. Ya, yang ada di dalam dada. Makanya ketika menggunakan handphone jaga hati. Ya, yang bunda begitu ya. Baik, Masya Allah penjelasan yang luar biasa sekali dari Kokolim dan juga Kiai Sumarno tadi, betapa kita betul-betul untuk dituntut untuk diri kita menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, bahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Dan akhirnya kita harus menutup acara Damai Indonesiaku ini, pemirsa. Nanti insya Allah akan ditutup oleh Kiai Sumarno dengan doa. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, falakal hamdi ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma bihaqi kitabikal mubin wa bihaqi man arsala rahmatan lil alamin. Iftah lana futwal arifin wa sabitna ala ta'atika wal yakin wa ja'ana ya Allah min ibadika salihin. Nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah al-mu'afata ad-da'imah wa nas'aluka darajatal 'ali wa fahman zakiyya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.